Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode pertama dari acara Ngobrol, Ngobrol bareng Rido. Ini konsepnya seperti podcast ya, karena lagi rame podcast aja jadi ikut-ikutan. Tapi ya sudahlah, apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah program. Kalau program itu tidak ada yang menonton. Tapi kalau ada yang menonton, nah itu baru sebuah program yang luar biasa. Hari ini gue bakalan ketemu dengan seseorang narasumber. Narasumber itu apa sih ya? Wis pokoknya seorang tamu yang gue kenal banget sih. Gue kenal banget, gue deket banget sama dia. Gue juga sering banget ketemu sama dia. Tapi mungkin di antara kalian ada juga yang belum kenal. Mungkin di antara kalian juga ada yang sudah sering melihatnya Wirawiri di Instagram atau Wirawiri di YouTube. Tapi untuk wilayah Bumiayu, dia menamakan dirinya sebagai DJ entrepreneur. DJ entrepreneur itu seseorang yang bergelut dengan waktu, wadaw, yang bergelut dengan dunia digital. Dia seorang yang sering banget bikin rusuh di media sosial, terutama di wilayah Bumiayu dan sekitarnya. Pernah kena kasus gara-gara eh, tulisan-tulisannya. Nah, kita kenalan dulu ya. Oke, namanya Mas Rido. Gimana Mas Rido? Iya Mas Rido, gimana kabarnya? Baik banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok namanya sama ya? Aku tadi kenalan namanya Rido. Jenengan juga namanya Rido. Nah Mas Rido, gimana kabarnya nih? Sehat walafiat. Walaupun ya seperti yang jenengan lihat lah, saya di apa namanya? Di vonis, divonis ya, divonis positif corona. Heeh. Ya selama kita masih menggunakan protokol kesehatan dan kita masih menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, ya menurut saya sih nggak apa-apa ya, masih bisa ngobrol seperti ini. Yang penting, kita masih bisa ngobrol lah dengan jaga jarak, tadi juga udah cuci tangan, sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kayak meden anu ge, meden apa namanya, meden ngembun we. Meden diturunna sithik lah ya, ben bisa ngobrol, soalnya mripate nyong ora weruh jenengan sing ganteng. Iya, ini acara yang menurut gue bakalan seru banget ya, karena jenengan punya acara dulu, Mbak Yu, bahas Kota Bumiayu, dan saya sering banget lihat jenengan. Nah, yang pertama kita mau kenalan dulu. Sebenarnya, kamu ini siapa sih? Kok tiba-tiba ada di Bumiayu gitu? Tiba-tiba jenengan ada di Bumiayu dan bikin geger sana kemari di Bumiayu. Jenengan siapa sih sebenarnya? Kalau pengen tahu gua sih sebenarnya gini ya, mungkin nggak banyak orang yang tahu gua, asal gua dari mana, ininya dari mana. Mungkin banyak orang tahu itu aku dari Benda, karena aku sering banget ngikut sama Sakenasi Team. Itu kebetulan Sakenasi Team itu Pak Lurah asalnya dari Benda dan banyak orang yang mengira saya dari Benda. Sebenarnya bukan sih Mas, saya itu orang desa, orang Ragatunjung namanya. Desanya Ragatunjung, mungkin kalau jenengan tahu ya Ragatunjung. Ragatunjung itu ada di Kecamatan Paguyangan. Nah, tepatnya di Dukuh Pesawahan. Mungkin ya kalau orang nggak pernah tahu, mana ya Ragatunjung itu. Mungkin pada bingung mungkin. Ya, tapi ya kalau lihat Google Map udah ada kok, udah ada. Udah ada eee, Google Map-nya gitu. Nah, eee, awalnya gue ke sini sebenarnya kan setelah lulus STM dulu tahun 2007, gue itu ke ini Mas, merantau merantau ke Jakarta dari 2007 sampai tahun 2017 2017. Nah, pada saat 2018 akhir, 2018 awal apa pertengahan lah, sekitar pertengahan itu saya pulang. Saya pulang dari Bekasi, ada sesuatu hal yang kejadian lah, sesuatu hal kejadian yang luar biasa di hidup gue gitu ya.
gue mengalami divorce dan akhirnya gue balik lagi ke Bumiayu. Mungkin karena keluarga gue ada di pesawahan, akhirnya gue balik lagi ke pesawahan dan gue memulai hidup dari awal lagi, dari nol lagi di Bumiayu. Nah, tadinya gue juga mau bingung mau mau ngapain gitu, mau ngapain di Bumiayu. Akhirnya ya sudah, gelantang-gelantung aja, nggak jelas kesana kemari. Tapi kebetulan selama itu aku tuh selama ini itu gue membangun sesuatu, yaitu di dunia digital. Seperti yang tadi ngomong kan, itu digital entrepreneur. Nah, digital entrepreneur itu orang yang bekerja di dunia digital gitu, baik itu jualan, baik itu apa. Nah, saya ada di situ gitu. Nah, kebetulan saya itu punya ini Bumiayu yang aku bangun sejak tahun 2012 dan alhamdulillah hingga saat ini follower-nya sudah sekitar 40.000 dan 45.000 di Facebook. Jadi ya saya kebantu di situ sih sebenarnya. Akhirnya eee, dari situlah, dari 2 tahun ini saya di Bumiayu sekitar 2019, 2019, 2020 ini gua bener-bener gencat banget tentang digital gua, akhirnya ya seperti ini gitu. Dan gua orangnya gampang banget deket sama orang, akhirnya gampang lah kesana kemari, akhirnya gue banyak kenalan sama orang. Nah, dari situlah gua akhirnya dikenal banyak orang di sini, seperti itu, Mas. Nah, terus apa yang membuat kamu jadi tertarik di Bumiayu gitu? Apa yang membuat kamu jadi, kok ini Bumiayu jadi tempat jenengan gitu, untuk berkarya atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini? Apa yang membuat gue tertarik? Sebenarnya sih, dari dulu ya, dari dulu kenapa gue bangun ini Bumiayu itu karena ketertarikan gue pada Bumiayu itu karena tempatnya yang indah, tempatnya yang bagus, tempatnya yang elok. Tapi sayang gitu, kurang polesan. Kalau cek aku ngomong kayak gini, Bumiayu gue ayu, tapi orang nganggo make up ngono. Bumiayu gue ayu-ayu tuh mbok nggak pakai make up gitu. Jadi eh cantik tapi nggak pakai make up. Jadi kayak gimana ya? Natural aja gitu. Enggak diapa-apain ya sudah gitu aja gitu. Jadi kan banyak ngebingunginnya itu gini. Kalau orang cantik cantik aja kan udah gitu ya. Nanti iya sudah gitu. Tapi begitu dia make up-an, begitu dia dandan kan pasti jadi, "Wow, ini siapa sih?" Gitu. Nah, Bumiayu itu gitu. Jadi Bumiayu itu cantik, tapi nggak make up-an. Makanya gue tertarik banget di sini. Kenapa kok, Bumiayu nggak seperti itu gitu, nggak make up-an, nggak apa gitu. Nah, dari situlah gue mulai berpikiran gimana caranya nge-blow up, bagaimana caranya mengenalkan Bumiayu ke banyak orang. Ya, ke banyak orang, melalui digital yang aku punya biar, biar orang kenal lah ke Bumiayu dan orang main ke Bumiayu. Dari situlah gua, membangun brand image ini Bumiayu itu, eee, bagaimana orang biar tahu dan bisa main ke sini. Orang tahu ini Bumiayu itu apa, Bumiayu itu ada apa aja, itu biar orang pada tahu, intinya seperti itu sih. Jadi makanya itu gue tertarik banget untuk mengembangkan segala sesuatunya. Banyak banget hal yang gue lakuin bersama teman-teman, ada apa ya, ada event kuliner, ada event musik, ada, acara camp, ada acara yang lain-lain. Pokoknya hal-hal yang menarik orang-orang biar datang ke sini. Nah, menurut jenengan sendiri nih, hal apa sih yang seharusnya diperbaiki dari kota Bumiayu itu sendiri? Eee, kan kita tahu ya Bumiayu itu seperti ini. Nah, menurut jenengan nih, pandangannya jenengan, Bumiayu harusnya seperti apa sih, Mas? Menurut gue, sistem birokrasi sih yang perlu diperbaiki. Ya seperti kita ketahui lah ya, seperti kita ketahui kalau kita mau ngapa-ngapain itu kayaknya susah banget ya, mau bangun ini susah, mau bikin itu susah. Kita kalau mau mau bikin SIM aja, kita harus jauh-jauh loh ke Brebes. Padahal kalau misalkan online gitu ya, seperti dulu kita kan online bisa sebenarnya, adain aja di Bumiayu. Kalau nggak gini deh pikiran gue selalu punya pendapat gini, eee
biarkan Bumiayu itu menjadi kota bisnis, dimudahkan segala urusan-urusan bisnis yang ada di Bumiayu, misalkan perizinan, misalkan, eee, apa namanya ya, investasinya dan segala macamnya itu dimudahkan saja gitu, dimudahkan, digampangkan biar, perekonomiannya tumbuh lebih pesat. Sekarang sudah pesat tapi biarkan lebih pesat lagi, biarkan lebih gede lagi, ekonominya digedein lagi, ekonominya dibesarkan lagi, dan ditata kotanya, ditata dengan baik. Bayangin aja Bumiayu dengan segitu kreditnya, parkir di mana-mana, eee, berhenti di mana-mana, orang jualan di mana-mana, bahkan di atasnya orang jualan itu ada orang yang jualan gitu. Bayangin aja, itu ya emang kita tahu ya Bumiayu itu bukan bukan kota besar, hanya kota kecil biasa, tapi itu kan kalau misalkan ditata dengan baik, ditata dengan bagus, yang jualan kaki limanya di mana, yang jualan sayur di mana segala macam, ya itu pasti ditata dengan baik gitu, dengan bagus, itu pasti bikin Bumiayu itu sistem perekonomiannya jauh lebih besar gitu, jauh lebih baik gitu. Dan segala urusan-urusan segala urusan-urusan administrasi dipermudah saja gitu, dipermudah, dipercepat. Nggak usah ada pungli, nggak usah ada apa, biar orang-orang mau investasi ke sini itu gampang gitu. Itu pasti menurut gue, bakalan membuat Bumiayu itu lebih maju gitu. Seharusnya Bumiayu itu seperti itu sih, terus jalannya diperbaiki, terus, tatanan kotanya diperbaiki, segala sesuatunya diperbaiki lah, intinya seperti itu. Jadi nanti, Bumiayu bakalan lebih maju, lebih lebih modern menurut gue sih seperti itu. Tapi kalau masih tetap seperti ini ya, ya menurut gue sia-sia aja gitu. Salah satu contoh yang lagi baru banget nih kan ada di taman kota, di bukan taman kota ya, maksudnya taman gitu di perempatan di bukan perempatan, di jalur pasar itu kan ada yang baru tuh. Menurut gue ya sia-sia aja gitu kalau cuman kayak gitu. Gue dulu di Manado pernah bikin sepanjang jalan dari Samratulangi sekitar 4 kilometer, 4 sampai 6 kilometer, itu taman semua. Nah, gue bikin itu gitu. Kalau mau bikin sesuatu yang hebat sekalian aja, yang luar biasa sekalian aja gitu. Jangan kayak cuman apa ya, ngabis-ngabisin dana, tapi hasilnya cuma setengah-setengah gitu. Gue serius serius, gue serius banget dulu bikin taman di tengah jalan, di median jalan itu dari Samratulangi, dari keluar Samratulangi, Manado ya, sampai ke mana itu, sampai ya pokoknya sampai pertengahan lah, sampai pertengahan hampir akhir jalan Samratulangi itu. Ya menurut gue kalau mau bikin sesuatu di Bumiayu itu harus gila, harus harus luar biasa gitu. Jangan setengah-setengah. Ya tapi ya kita tahu lah di Bumiayu pendapatannya berapa, ininya berapa ya kita tahu lah. Pasti sangat susah untuk mengembangkan Bumiayu lebih maju lagi kalau masih dibagi-bagi. Karena menurut gue Brebes itu terlalu besar gitu. Brebes itu terlalu besar, pasti mengatur eh, dananya yang pas-pasan itu sangat susah gitu. Oh seperti itu ya, ya oke oke oke. Nah kan sudah lama nih, sudah lama dan udah sering banget jenengan pasti mengikutilah perkembangan tentang pemekaran Bumiayu ya. Nah menurut jenengan eh, gimana sih pandangan jenengan tentang pemekaran Bumiayu ini? Apakah jenengan pro atau kontra tentang pemekaran ini? Pandangan gue tentang pemekaran ya, menurut gue bagus banget sih kalau misalkan eh, Bumiayu bener-bener jadi mekar gitu ya. Ya itu semua orang eh, pengen lah ya Bumiayu itu mekar. Tapi kan gini, selama moratorium itu masih ada, pemekaran itu ya nggak bakalan bisa terjadi walaupun sudah syarat-syaratnya sudah siap apa segala macamnya sudah siap, ya belum tentu gitu. Kalau seperti Banyumas lah ya, Banyumas juga sudah disetujui menjadi 3 kabupaten, Banyumas Barat, Banyumas Banyumas sama Kota Purwokerto. Tapi kalau misalkan masih belum boleh untuk pemekaran mau seperti apa gitu. Nah kalau Brebes ini sendiri misalkan dipecah jadi 2 juga sebenarnya sih menurut gue bagus gitu, bagus banget gitu. Secara ekonomi di Bumiayu ini kan juga tumbuhnya lumayan pesat kan. Kalau misalkan
pertumbuhan ekonominya bagus, pertumbuhan kotanya juga bagus, itu juga pasti membuat, suatu daerah itu bakalan menjadi maju gitu. Dan pandangan gue sih ya bagus-bagus aja sih kalau misalkan emang bener ya, ini dalam tanda kutip, bener emang mau pemekaran dan untuk memajukan Bumiayu. Tapi kalau misalkan ke depan kok orang-orangnya masih sama dengan attitude, dengan, sistem kerja dan lain-lain, secara pemikiran dan lain-lain masih sama dengan Brebes, ngapain, mendingan udahlah sama Brebes aja gitu. Gini-gini aja juga udah cukup, yang penting kita masih hidup, kita masih bisa berjalan gitu. Ngapain kita harus pemekaran gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya, karena sayang-sayang aja tenaganya kalau misalkan dibangun untuk hal-hal cuman yang sepele-sepele gitu. Tapi kalau mau dikembangin bener-bener lebih maju, lebih bagus, gue sih setuju aja sih. Oh seperti itu. Ya, nah, Mas mau tanya dong, kan project dengan itu banyak ya, ada Ini Bumiayu, ada segala macamnya gitu ya. Nah, proyek yang sekarang jenengan sedang lakuin itu apa aja sih, dan ke depan jenengan mau ngapain lagi gitu setelah ini gitu? Eee, project apa ya? Project gue sih sebenarnya cuman ada di dunia digital ya, semuanya masih di dunia digital, masih di Ini Bumiayu juga masih, gue masih ngurusin kuliner, terus yang jelas sih gue lagi ngembangin sebuah website untuk traveling, yaitu namanya Kangen Traveling, mungkin cek aja di www.kangentraveling.com, itu bisa dicek, di sana gue mau mengeksplor, Indonesia lebih 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 jauh lah. Sementara ini kan gue masih di Brebes ya, sekitaran Brebes. Menurut gue kayaknya udah cukup deh gue di Brebes ini untuk blow up segala macamnya. Gue kayaknya mau keluar, lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Nah, salah satunya adalah dengan Kangen Traveling ini. Nah, nanti Kangen Traveling ini juga bukan cuma traveling ya, tapi ada kuliner, ada news, ada apa segala macam. Gue juga bakalan masukin di situ. Tapi gue pengen jadi kayak basic, Bumiayu basic gitu. Gue selalu ngomong Bumiayu basic, yaitu kalau ada sesuatu ya kantor Kangen Traveling itu ada di Bumiayu, bukan ada di Jakarta, bukan ada di mana-mana gitu. Tapi ya ini gue di Bumiayu. Kalau lu butuh gue, kalau lu pengen jasa gue ya lu harus main ke Bumiayu gitu. Jadi itu sih sebenarnya gue pengen. Selain selain itu juga gue pengennya gini. Gue pengen sebenarnya sih gue pengen mengenalkan Bumiayu ke kancah yang lebih besar dengan cara gue bikin traveling ini. Jadi dengan banyak orang yang membaca website gue, dengan banyak orang yang melihat website gue, akhirnya kalau gue selip-selipin tentang Bumiayu, tentang kali gue dan segala macamnya, pasti orang bakalan tahu lebih banyak tentang Bumiayu. Itu sih project gue yang lagi gue garap ya, yang lagi gue garap bersama teman-teman, dan mudah-mudahan itu juga eh, bisa bisa tercapai lah. Sebenarnya ini sudah lama ya, ini cita-cita gue udah lama waktu gue di Manado, cuman baru kali ini akhirnya setelah setelah gue berjibaku dengan Ini Bumiayu, gue berjibaku dengan kuliner Brebes, dengan Love Brebes dan lain-lain, kok gini-gini aja gitu, nggak berkembang. Perkembangannya kayaknya sudah mentok pikir gue ya, karena udah 2 tahun ini gue terjun langsung, ternyata masih gitu-gitu aja. Makanya gue pikir ya udah deh, gue harus action deh, lebih gede lagi gitu. Makanya gue rencananya pengen bikin yang lebih gede, yaitu Kangen Traveling. Ya doain aja lah, mudah-mudahan hal ini bisa terjadi dan hal ini bisa bisa mewujudkan mimpi gue gitu. Oh gitu. Nah gue mau ngetes nih Mas ya. Oh gue mau ngetes nih. Iya iya iya. Kalau jenengan udah senang banget di Bumi Ayu ya, sebutin dong Mas makanan-makanan khas Bumi Ayu itu apa aja? Makanan khas ya. Sebenarnya gue senang banget makanan-makanan di seluruh Indonesia. Tak terkecuali dengan Bumiayu. Karena salah satu yang bikin gue kangen di Bumiayu itu adalah makanannya. Nah, makanannya enak-enak banget. Kita tahu sogol. Oh iya itu enak banget itu ya. Mantep banget itu. Sogol itu cuman gitu-gitu doang kan. Cuman cambah sama apa namanya? Apa sih namanya ya? Cambah terus ketupat, lontong gitu ya, terus dikasih parutan kelapa sama kuah gitu kan, air. Udah itu doang tapi enak banget ya. Terus ada lagi ketan pencok juga enak.
pecok, terus bubur petis juga enak, kupat glabet juga enak. Eh, yang jelas gue suka banget sama kulit melinjo. Kulit melinjo ya enak banget kulit melinjo. Terus jangan kobis gue. Pokoknya dong wis ketemu jangan kobis, jangan melinjo karo sambel sambal garang. Wah, gue enak epor. Apa meneh disogi iwak asin. Wah, gue paling jos pokoknya. Jenengan dong pada dolan meneh wajib banget nyobain gue. Seperti itu paling. Kalau enggak ya kalau makanannya ada lagi ini apa namanya ya? Random enak. Apa ada kebal juga enak. Enak banget. Iya, iya. Yang terakhir nih Mas, yang terakhir. Oke, kita mau nanya yang terakhir nih. Pesan-pesannya dong Mas buat di Bumi Ayu, buat orang-orang Bumi Ayu itu seperti apa Mas? Pesan-pesannya ya. Langsung pesan-pesan bae terakhir we. Cepet men kayaknya ya. Jalan tok wis langsung rampung. Pesan-pesannya ya buat teman-teman semua yang sedang ada di Bumi Ayu, sedang merintis karir di Bumi Ayu, kita bisa kok membuat sesuatu dari Bumi Ayu. Kita nggak usah merantau, kita nggak usah keliling kemana-mana. Kita cukup dari Bumi Ayu aja, kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Apalagi sekarang kan zamannya zaman digital ya, zaman digital. Menurut gue gampang banget kok orang jualan sekarang bisa lewat digital, orang eh, punya keahlian bisa lewat digital, segala macamnya. Digitalisasi menurut gue udah merambah kemana-mana. Jadi kalau misalkan lu baru lulus kuliah, lu baru lulus SMA, ngapain sih harus merantau? Kalau kita bisa dari Bumi Ayu, kalau kita punya keahlian, kalau kita punya kehebatan, kenapa kita nggak kembangin saja Bumi Ayu? Janganlah kita membesarkan nama orang. Ya bolehlah kita belajar dari tempat orang, nanti kita balik dan kita kembangin Bumi. Paling itu. Oke deh kalau kayak gitu, terima kasih Mas Rido atas waktunya, atas kesediaan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita di ngobrol bareng Rido. Mudah-mudahan acara episode pertama ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat kalian yang masih menonton, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan notifikasinya dan jangan lupa like dan komen dan share buat teman-teman semua agar video ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Kalau bermanfaat, kalau tidak ya sudah lewatin saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngobrol bareng Rido.